Jadi adik kakak ini si Min sama si Syukur ini, jadi dari laut menuju ke darat dia belum perhatikan waktu masih jauh. Dia dayung terus, dayung. Sekitar 20 meter, si Sumarang yang tadinya duduk ini, dia tiba-tiba berdiri. Dan Sumarang itu orangnya sudah tinggi, terus tambah dayung yang dipasang itu sama kain putih, tambah tinggi. Nah, si kakaknya ini Min ini karena dia yang dikemudi, dia yang lihat duluan. Dia kaget. Dia bilang, Syukur, Suwanggi. Si Syukur nih adiknya di depannya juga kaget. Yo, Suwanggi. Mereka berdua teriak terus kayak kesurupan begitu. Mereka berdua kaget dan berlari di atas air laut. Jadi si Om Din ini lagi ajan di dalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Si Om Aher sudah di dalam, sudah di belakang Om Din. Om Din tidak tahu, Om Din lagi serius ajan nih. Pas dia Allahu Akbar kedua, Allah langsung dipegang Om Aher di belakang, langsung pegang di mata, tutup matanya begini. Langsung dia berteriak, Allah, langsung dia lari. Suwanggi. Dia tabrak pintu masjid. Bahwa di rumah itu di jam 10 malam itu sudah tidak ada yang berani lewat lagi di depan rumah itu. Karena mereka sering ketemu. Jadi menurut masyarakat di sana yang kasih keterangan bahwa rumah itu dulunya itu ada yang bunuh diri di situ tuan rumahnya, gitu. Ada yang bunuh diri di situ, ada yang meninggal bersalin. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, jumpa lagi dengan Maria Francisca. Sebelum nonton, jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe-nya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya telah kedatangan tamu ataupun narasumber yang akan menceritakan pengalaman horornya. Nah, pengalaman horor beliau ini ada yang pengalaman horor serius dan juga ada pengalaman horor yang dikerjain. Seperti apa keseruannya? Yuk, kita langsung berkenalan dengan beliau. Halo Pak, selamat malam. Selamat malam. Dengan Bapak siapa ini? Nama saya Abdul Halil Husain, biasa dipanggil Lilo. Yo, Pak Lilo. Lilo. Nama keren itu ya? Nama keren, nama panggilan. Nah, aktivitas apa sekarang ini Pak? Sekarang saya wartawan. Oh, wartawan. Wartawan Biro Morotai di media nasional, media online Times Indonesia. Bisa diklik ya pemirsa ya, berita-berita apa saja yang disajikan oleh Bapak Lilo ini. Nah Pak, bagaimana ini pengalamannya, kok ada pengalaman horor serius dan pengalaman horor yang dikerjain? Ya. Kenapa bisa dikerjain seperti itu Pak? Ya. Bisa diceritakan? Ya. Jadi pengalaman horor yang dikerjain ini maupun yang serius, ini semua terjadi saat saya sebelum menjadi wartawan. Jadi saya memulai dengan pengalaman horor yang dikerjain. Pada tahun berapa waktu itu? Tahun 92, saya SMA kelas 2, SMA Negeri Pulau Morotai. Sebenarnya kalau cerita-cerita yang horor tapi lucu yang dikerjain itu di Daruba itu ada beberapa cerita yang terjadi. Karena memang di zaman itu, zaman lentera kan, belum ada listrik, sehingga soal Suwanggi ini itu begitu kental di masyarakat, sehingga kadang-kadang kita atau masyarakat di sana itu suka manfaatkan isu itu untuk kerjain teman, begitu. Nah, terbiasa kita di desa Daruba itu kan desa nelayan. Biasanya kan kalau para nelayan pulang mancing, apakah itu malam, pagi, kita masyarakat sering minta ikan untuk bakar gitu, untuk makan. Nah, di suatu ketika ada masyarakat desa Daruba yang pasang jaring pada malam hari. Nah, kebetulan yang pasang jaring ini dia adik kakak. Setiap tengah malam jam 3 mereka kembali ke laut untuk
cek jaringnya, apakah sudah dapat ikan atau tidak. Iya. Dan itu tiap malam mereka dapat ikan. Jadi mereka dapat ikan saat itu, saya sama salah satu masyarakat desa Daruba sudah, senior saya sudah almarhum. Terus ada satu sepupu saya juga sudah almarhum. Jadi senior saya ini ajak saya dan sepupu saya coba minta ikan ke dua warga itu Ya. untuk kita bakar. Tapi saat itu kita minta tidak dikasih. Tidak dikasih. Nah, karena tidak dikasih, senior kita ini dipanggil-panggil Pak Sumarang, itu ajak saya sama sepupu saya untuk kerjain nih, Oh, iya. kerjain dua Mereka nelayan, itu. mereka ini nih, yang pasang jaring nih, yang pasang jaring ini adik kakak. Kakaknya sampai sekarang masih ada di desa Daruba. Oh. Nah, jadi besok malamnya mereka pasang jaring lagi. Iya. Mereka pasang jaring itu biasa di habis Isya, jam 8 dia pasang jaring. Karena dulu kan belum ada, masih pantai. Belum ada talut penahan ombak, itu belum ada, jadi masih pantai. Masih lepas saja. Ya, masih gitu. lepas saja begitu. Jadi dia gunakan sampan, pasang jaring, habis Isya, dia biasanya kembali ke laut itu di jam 2, jam 3. Nah, malam itu mereka kembali jam 2 ke laut. Jadi kita malam itu juga tidak tidur. Karena kita mau lancarkan rencana Niatnya. kita ini, mau kerjain nih. Nah, ketika mereka sudah kembali ke laut, jam 2 itu, si Sumarang ini datang ke rumah. Nah, itu si Min dan Syukur sudah menuju ke laut itu untuk cek kembali jaring mereka. Ya. Nah, terus tanya, terus bagaimana ini? Kerjanya bagaimana? Nah, terus dia bilang begini, kalian ambil saja kain putih. Ditanya ada kain putih atau tidak? Saya bilang ada. Ambil saja kain putih yang besar. Nanti saya yang berdiri, yang duduk dan berdiri di pantai. Jadi seakan-akan saya ini di sini bilang suwangi begitu. Dianggap setan gitu. Jadi alatnya saat malam itu gunakan kain putih sama dayung. Dayung yang dipakai nelayan itu. Iya. Nah, jadi waktu kita tunggu, kita lakukan itu, nanti kita tunggu mereka kembali mau ke darat, mau menuju ke darat. Nah, jadi setelah 2:30, kurang lebih setengah jam mereka ambil ikan dari jaring. Hampir jam 3 itu mereka menuju ke darat, mau kembali ke darat dengan sampannya itu. Nah, si Sumarang ini sudah duduk di pantai, sudah duduk di tepi pantai, sudah kain putih tadi, jadi dia pakai dayung itu dipasang begini, terus kain putihnya sudah ditutupi. Jadi adik kakak ini, si Min sama si Syukur ini, jadi dari laut menuju ke darat, dia belum perhatikan waktu masih jauh. Dia dayung terus. Dayung. Sekitar 20 meter, si Sumarang yang tadinya duduk ini, Iya. dia tiba-tiba berdiri. Dan Sumarang itu orangnya sudah tinggi. Terus tambah dayung yang dipasang itu sama kain putih, tambah tinggi. Iya. Nah, si kakaknya ini, Min ini, karena dia yang dikemudi, dia yang lihat duluan. Iya. Dia kaget. Dia bilang, Syukur, Suwangi. Si Syukur ini adiknya di depannya juga kaget. Yo, Suwangi. Mereka berdua teriak terus kayak kesurupan begitu. Mereka berdua kaget dan berlari di atas air laut. Dan dua-dua tenggelam. Tapi karena jatuhnya itu sudah dekat dengan pantai, jadi tidak dalam. Iya. Jadi tidak tenggelam sepenuhnya. Nah, karena mereka berteriak, suaranya sangat besar, masyarakat di situ seluruhnya keluar. Si Sumarang ini, karena mereka teriak terlalu kuat. Iya. Sebelum saya lanjut situ,
sebenarnya tujuan kita kerjain ini kan mau ambil ikan mereka. Iya. Tujuannya kalau mereka lari, kita ambil ikannya itu, kita mau bakar. Nah, cuma karena si Syukur dan si Min ini berteriak tapi tidak, karena dia lari di atas air, jadi tidak bisa tinggalkan ikannya, kita tidak bisa ambil. Jadi si Sumarang ini karena takut orang sudah mulai keluar, dia juga sudah lari dari pantai itu, sudah menghindar. Dan kain putihnya itu dia sudah buang di atas atap rumah kita, dia sudah buang. Terus dayungnya juga dia sudah buang di belakang rumah kita, dia sudah lari. Kita juga sudah masuk ke rumah, di dapur. Kita masuk di dapur sambil intip. Wah, orang sudah banyak berkumpul, banyak. Karena si Min ini sudah semaput, sudah semaput, gitu, sudah pingsan kan, gitu. Orang banyak, jadi mereka berdua ini sudah tidak bisa bicara. Ketika ada orang tua datang dan dikasih sadar, terus mereka sadar dari pingsan, terus ditanya-tanya, gitu. Jadi dia bilang, tadi saya lihat Suwangi. Yang bilang, Suwangi itu tinggi, putih, besar. Nah, kebetulan dalam peristiwa itu, selama si Sumarang di pantai ini, karena dulu di desa Daruba itu kan belum ada WC, jadi rata-rata masyarakatnya kan buang airnya di pantai, gitu. Nah, waktu proses kita takuti mereka ini, si Sumarang di pantai itu ada salah satu orang tua di Daruba sana, almarhum juga, sudah almarhum juga, itu sudah melihat Sumarang, jadi sudah tahu. Jadi dia sudah tahu. Jadi waktu si Min ini kasih tahu bahwa tadi itu Suwangi dan dia ceritakan ciri-cirinya dan seluruh masyarakat situ percaya, ratusan orang di situ percaya. Si almarhum Omadi yang sudah lihat Sumarang ini, dia hampiri si Min itu dan sampaikan tadi itu orang. Tapi si Min mati-matian, tidak, ini Suwangi, nyata saya lihat, nyata ini, nyata ini, putih tinggi besar, nyata saya lihat. Itu apa sih, dari jauh tidak terlihat manusia gitu apa? Tidak terlihat manusia karena terbungkus, karena terbungkus hanya keluar ini matanya. Terus juga memang lampunya tidak ada mungkin kan? Tidak ada lampu. Jadi gitu. Kain putih saja yang terlihat. Saja dilihat, makanya dia yakin. Dan sampai sekarang dia yakin itu Suwangi. Dan kita saat itu juga sempat merinding karena kita lihat Sumarang itu begitu tinggi dan besar begitu. Setelah menggunakan itu, kita juga sempat takut. Yang kita paling takut saat itu, mereka semaput ini, adiknya semaput lama itu. Itu yang kita takut di situ. Dan cerita itu kita tidak pernah bongkar. Kita tidak pernah bongkar, kita takut juga jangan sampai dia tahu dan marah kan? Iya pastinya. Dan orangnya sampai sekarang masih ada. Terus almarhum yang mengetahui Bapak siapa? Pak Sumarang itu menceritakan tidak ke masyarakat? Dia tidak menceritakan, dia cuma bilang dia dampingi, kan setelah sudah ramai orang, kita juga sempat gabung ke sana, gitu. Dia sudah sampaikan, dia bilang tadi itu orang, tapi dia tidak tahu itu Sumarang, dia cuma tahu itu orang, gitu. Tadi itu orang bukan Suwangi, tapi si kakaknya ini Min mati-matian, oh tidak, Suwangi saya yang lihat, ini dia berdiri ini, tinggi besar. Dan dia bilang selama hidup saya ini baru sekarang ini baru saya lihat Suwangi tinggi besar begitu di Daruba pantai. Karena dengan dayung itu, kan begitu. Itu salah satu cerita horor yang lucu juga. Karena kita niatnya mau kerjain untuk ambil ikan, tapi terjadinya seperti itu. Jadi kita juga akhirnya tidak dapat ikan. Gitu. Jadi ada cerita horor yang lucu juga. Tapi ini tempatnya berbeda. Ini tempatnya di masjid. Ada salah satu teman ayah saya, almarhum juga, Om Khair, itu orangnya suka kerjain gitu. Nah, jadi suatu ketika ada muadzin di masjid, Om Din, itu dia kan rutin tiap subuh itu dia kan ke masjid untuk azan subuh. Nah, karena di kondisi gelap gulita hanya pakai lentera di masjid. Jadi di suatu subuh dia ke masjid untuk azan subuh. Dia dilihat, Om Din ini dilihat oleh Om Khair ini. Dilihat.
Jadi waktu dia menuju masuk ke masjid, Om Hair juga ini menuju masjid, tapi tidak masuk, dia di luar. Jadi dia perhatikan gerak-gerik si Om Din ini, muadzin ini. Jadi pas tiba waktunya, dia pukul beduk. Si Om Din ini pukul beduk subuh. Pukul beduk habis, dia masuk ajan. Saat dia ajan, si almarhum Om Hair ini sudah menuju ke masjid. Dia rendam tangannya di dalam air. Rendam tangannya dalam air begini. Jadi si Om Din ini lagi ajan di dalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Si Om Hair sudah di dalam, sudah di belakang Om Din. Om Din tidak tahu. Om Din lagi serius ajan nih. Pas dia Allahu Akbar kedua, Allah langsung dipegang Om Hair di belakang, langsung pegang di mata, tutup matanya begini. Langsung dia berteriak, Allah! Langsung dia lari. Suwandi! Dia tabrak pintu masjid. Dia jatuh semaput. Om Hair sudah lari. Nah, karena suaranya tadi dia berteriak, suaranya besar. Kalau orang sini bilang apa ya? Orang sini bahasakan itu bilang lari jiwa. Karena takut lari gitu. Jadi dia saking takutnya, dia berteriak sambil lari, berteriak Suwangi sambil lari. Dia tidak tahu itu dia tabrak pintu masjid. Terus semaput. Nah, jadi dia semaput dalam beberapa pingsan itu. Dia pingsan. Dia pingsan dalam beberapa detik. Masyarakat sudah berkumpul. Masyarakat sekitar masjid kan kaget. Ya, dengar kan? Ya, dengar teriak. Dengar teriak. Jadi di orang-orang kita kan begitu. Kalau dipanggil salat subuh tidak datang. Tapi kalau ketika ada masalah dia kumpul langsung. Dia cepat-cepat kumpul. Dia cari tahu ada apa ini sampai ada teriakan di masjid nih. Masyarakat sana kaget. Ternyata ini yang pingsan ini yang muadzin. Kemudian tidak lama kemudian Pak Imam datang. Terus mereka juga semua pikir ini mungkin karena sudah kental di situ Suwangi ini begitu orang percaya dengan situasi yang begitu gelap di Desa Daruba, sehingga ini anggap Suwangi, tapar Suwangi. Jadi di Pak Imam ini bikin air sampai dia sadar. Sampai Om Din ini sadar, terus ditanya-tanya, bagaimana ini tadi sampai bisa teriak sampai semaput ini. Terus dia bilang, tadi saya ajan, terus tiba-tiba Suwangi dari belakang pegang tutup mata saya begini. Nah, terus ada yang bilang, wah jangan sampai itu hanya orang. Dia pakai bahasa Galela, dia bilang, hiwa, nyata-nyata ragam toha mana? Dia bilang, tidak, ini nyata-nyata ini jari-jari 10 ini tutup mata saya nih. Nah, padahal setelah itu, Om Hair ini juga kan tidak mau orang jadi takut kan di masjid. Akhirnya dia cerita ke Pak Imam bahwa itu dia yang kerjain. Nah, akhirnya Om Hair juga ditegur, kalau boleh jangan sampai orang takut salat gara-gara itu. Tapi itu horor yang sangat lucu. Karena dia sampai pingsan kan, begitu. Sampai sekarang tahu nggak itu Om Dinnya? Sudah almarhum semua. Oh, sudah almarhum semua itu. Jadi memang cerita-cerita horor-horor yang lucu-lucu itu di Daruba itu sering kita banyak yang lakukan begitu-begitu dulu. Karena memang dulu kental sekali. Iya, kental. Karena Daruba itu sampai sekarang kalau soal-soal Suwangi apa kan ada orang yang masih percaya hal-hal yang begitu kan. Jadi dia apa ya, kita istilahkan apa ya, dia masih pegang atau masih rawat gitu, dia masih menggunakan di Daruba sampai sekarang masih seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya saya punya pengalaman horor yang mistis yang nyata yang saya alami di Tobelo Halmahera Utara itu pada tahun 92. Bukan 92. Pada tahun 96. Waktu itu setelah saya lulus SMA 94, saya ke Tobelo. Saya ke Tobelo tinggal di kampung Cina sama kakak saya. Tidak lama kemudian di akhir tahun saya masuk kerja di salah satu toko yang saat itu begitu familiar di Tobelo. Itu toko Tanjung Raya punya orang Sumatera. Jualan apa itu toko? Toko itu yang Tanjung Raya itu jualan pakaian, terus alat-alat elektronik. Nah, terus satunya itu yang saudaranya di sebelah itu, di samping itu,
tokonya kan kembar nih. Di sebelah itu dia jualan alat-alat bangunan. Yang punya Pak Haji Mon itu. Nah, yang si Haji Mon ini dia ada kontrak salah satu rumah tua di kampung Cina sana. Salah satu rumah tua itu dijadikan gudang untuk tampung seluruh alat-alat toko yang dijual seperti besi, semen, seng, macam-macam ada di sana. Nah, jadi kita waktu itu karyawan toko ditugaskan bergilir untuk menjaga gudang itu, tidur di gudang. Jadi satu ketika saya ditugaskan temani sepupu saya, karena sepupu saya kerja di toko besi itu. Nah, temani sepupu saya, bukan sepupu, kenal ponakan namanya Arifin, sekarang ada di Ternate, ada ojek di Ternate. Temani dia tidur di gudang itu, di rumah tua itu. Nah, kita sebelumnya tidak tahu bahwa rumah tua itu punya kisah horor yang begitu luar biasa. Kita tidak tahu, jadi kita tidak takut lah. Jadi kita tidak anggap biasa-biasa gitu. Padahal sebelum kita tidur, ada beberapa karyawan anak Jawa, anak dari Subaim itu pernah mengalami hal horor di situ. Dia pernah alami. Jadi dia pernah malam-malam itu yang Mas Slamet itu cerita, malam-malam dia dipanggil keluar. Pernah dipanggil keluar, tapi dia waktu keluar begini menoleh kiri kanan tidak ada orang, dia masuk lagi. Nah, jadi dalam waktu 2 minggu karyawan yang Jawa ini sudah takut tidur di situ. Dia tidak mau lagi tidur di situ, dia sudah tidur di toko. Nah, waktu itu dikasih tawaran. Nah, saya waktu itu memberanikan diri karena saya ini orangnya biasa tidak percaya kalau belum pernah lihat, tidak percaya. Jadi saya memberanikan diri, tawarkan diri, saya temani ponakan saya si Arifin nih tidur di situ. Sudah, jadi kita tidur di situ. Jadi jam 10 tutup toko, kita ke gudang itu di kampung Cina itu. Pas jam 10 itu kita masuk di gudang, jam 10 lewat kita masuk di gudang. Saya rasa buang air, rasa buang air besar. Kan di sampingnya itu ada pohon kadondong, di belakangnya itu ada sumur, ada WC. Jadi saya keluar setengah 11 itu, saya ke WC, saya buang air besar. Nah, saya waktu buang air besar begini, di sebelah itu, di kamar mandinya itu ada bunyi orang mandi. Ada bunyi orang mandi. Saya pikir ponakan saya ini si Arifin. Saya sempat panggil Arifin, tapi tidak ada suara. Nah, saya keluar, saya lihat tidak ada orang, gitu. Terus saya balik ke gudang. Saya balik gudang masuk, Arifin ada di dalam, ada di kamar. Arifin, saya tanya dia, tadi kamu yang ke kamar mandi ya? Dia bilang tidak, saya dari tadi di sini. Wah, saya sudah tidak enak sudah. Saya sudah enak sudah, tapi saya diam-diam saja. Oh iya sudah, kalau gitu. Nah, terus kita tidur. Kita cerita-cerita dulu sekitar jam 12 kita tidur. Itu di gudangnya di kamar atau memang di los saja di gudang? Di kamar. Kamarnya tapi memang ada bahan-bahan juga di kamar. Kita tidur di atas triplex. Ada triplex di dalam kamar itu, ditaruh triplex. Triplexnya tinggi. Di tempat triplex itu kita tidur situ. Jam 3 si Arifin ini bangun. Saya biasanya kalau sudah ada yang begitu-begitu, saya sudah susah tidur lagi. Jadi tidur sedikit, suka terbangun lagi. Tidur sedikit, terbangun lagi. Di jam 3, ponakan saya ini dia terbangun. Dia terbangun dan dia keluar dari gudang itu. Saya pikir dia ke WC mau buang air. Saya kasih tinggal aja. Sekitar 5 menit, kok dia belum balik? Saya keluar begini, saya ke arah WC, saya panggil Arifin. Oh, tidak ada. Tidak ada. Saya sudah merinding. Waduh, ada apa nih? Saya ke arah masjid.
Di perempatan masjid itu saya noleh kiri kanan juga tidak ada. Saya balik lagi. Saya balik ke depan Hotel Negaria juga saya lihat tidak ada. Saya ke arah ke kanan masjid penginapan Negaria itu, terus saya ke arah Masjid Raya. Saya ke arah Masjid Raya, saya lihat ada orang jalan menuju selatan. Saya kejar dari belakang. Kejar. Ya, Arifin. Tapi dia tidak sadar. Dia sampai di perempatan lewat Masjid Raya itu, waktu Dokter Mina ya kalau tidak salah rumahnya di situ tuh. Saya pegang, dia kaget. Dia bilang, saya di mana ini? Saya bilang, kamu mau kemana ini? Dia bilang, saya juga tidak tahu. Astagfirullah. Terus saya bawa dia pulang. Bawa di gudang ulang. Situ kita sudah tidak tidur lagi. Saya juga sudah mulai takut. Kita tunggu sampai subuh, sudah tidak tidur lagi. Nah, jadi setelah pengalaman itu, besoknya saya cerita di toko, dan dia juga cerita, seluruh karyawan itu sudah tidak ada yang mau tidur lagi di situ. Tidak ada yang mau tidur lagi. Tidak ada yang mau tidur situ lagi. Itu penyebab mistisnya karena apa itu? Oh iya. Ya, jadi setelah kejadian itu, di situ baru kita mulai konfirmasi ke masyarakat di sekitar situ. Nah, ternyata rumah tua itu selama ini tidak ada orang yang berani kontrak. Jadi di situ baru masyarakat cerita bahwa di rumah itu di jam 10 malam itu sudah tidak ada yang berani lewat lagi di depan rumah itu. Karena mereka sering ketemu. Jadi menurut masyarakat di sana yang kasih keterangan bahwa rumah itu dulunya itu ada yang bunuh diri di situ tuan rumahnya, gitu. Ada yang bunuh diri di situ, ada yang meninggal bersalin di situ. Jadi menurut masyarakat di situ di pohon kedondong itu sering kuntilanak itu sering di situ. Makanya mereka kalau sudah jam 10 tidak ada yang lewat situ. Sepi kalau jam 10 di situ. Kita di situ baru tahu. Padahal kita selama ini karena kita tidak tahu, kita tidak peduli. Kita sampai buang air di situ. Jadi masyarakat situ sampai heran kok kita berani. Padahal kita memang tidak tahu saat itu. Memang tidak tahu. Tapi setelah tahu itu kita tidak berani lagi. Dan Bapak juga kan orangnya tidak percaya, gitu kan. Kan rumah itu sampai sekarang tidak ada yang berani untuk tinggal. Iya. Kontrak tidak ada yang berani untuk tinggal. Palingan di kontrak dibuat gudang. Gitu. Nah, terlepas dari pengalaman itu, kemudian di suatu waktu saya dengan teman itu dia punya istri, saya sendiri, saya dengan motor Jupiter MX, dia juga dengan motornya itu, kita makan durian di Tobelo Selatan. Kalau tidak salah itu desa itu Upa, yang biasa jual durian itu, dia jual durian itu biasanya kalau pelanggan lagi ramai itu sampai jam 12 sampai jam 2 di situ. Baru di sekitar situ ada kuburan. Kita juga nanti baru tahu bahwa setelah kita alami itu baru kita cari tahu informasi, ternyata di situ juga sering terjadi kecelakaan sampai orang meninggal di situ. Jadi saat malam itu kita makan durian. Jadi waktu kita pulang itu sudah jam 1. Jadi saya dengan bawa motor, saya kan teman duluan. Teman duluan, terus saya dari belakang. Tiba-tiba ada kucing hitam lewat. Lalu saya kaget ini. Terus saya kasih kencang motor, saya lewati teman. Nah, karena saya takut, saya sudah mendahului mereka, teman sama istrinya nih. Nah, saya dalam keadaan saya tidak tahu, yang saya tahu saya sendiri, tapi mereka lihat ada perempuan di belakang saya nih, belakang yang boncengan nih, gitu. Jadi mereka ini, saya pikir ini kita saling kejar-kejaran, padahal dia mau kejar saya, mau kasih tahu. Iya. Gitu. Saya juga tidak mau tahu, saya gas terus. Pikiran Bapak lain. Ya. Kan saya pikirin kejar-kejaran, jadi saya juga gas terus. Sudah. Jadi kondisi itu sampai mau masuk ke kota Tobelo baru hilang tuh si perempuan. Saya tidak tahu. Jadi karena sudah lat, nah kita langsung ke rumah teman
di Jalan Baru Sibams nih. Sana dia kasih tahu. Istrinya bilang, "Bang, tadi itu kenapa abang terlalu kencang? Tadi kita kejar itu mau kasih tahu." "Ah, kasih tahu apa?" "Tadi ada yang bencengan di belakang perempuan." "Ah, masa?" "Iya, perempuan rambutnya panjang." Saya tidak bilang, "Yang serius ini?" "Iya, serius." Nah, Tapi Bapak tidak merasa merinding begitu pada? iya, saya tiba-tiba kayak takut gitu, rasa takut muncul. 3 hari kemudian saya sakit. 3 hari saya sakit. Jadi saya sakit waktu itu lama. Sakit waktu saya pikir, kan saya kan ada penyakit mah juga. Jadi saya pikir ini sakit ini mungkin mah. Karena saat itu juga saya sakit itu bertepatan juga karena saya makan buah nangka sama saya minum Fanta. Jadi saya pikir ya mungkin karena mah saya sakit nih. Iya. Tapi saya sakit waktu itu sakit sangat lama, sakit sampai 2 tahun. Ih, Gitu. kok bisa? Jadi saya berobat banyak. Tukang-tukang obat ini datang obat, berbagai tukang obat sudah datang obat. Saya ke dokter, katanya tidak ada penyakit. Saya ke dokter, katanya tidak ada penyakit. Yang saya alami hal yang paling apa ya, kayak tidak masuk akal itu. Di rumah yang saya tinggal di kampung Cina itu, di kamar mandi kita itu, air yang sudah diisi toh, di baskom itu, tiba-tiba airnya kering. Dan itu saya alami ulang-ulang. Setiap saya mau mandi, airnya kering. Begitu. Dan itu saya alami ulang-ulang. Jadi satu ketika ada salah satu di sini bilang tukang obat yang terkenal di Tobelo sana, itu datang obati saya gitu. Jadi dia kasih mandi, dia buat syarat-syarat. Karena saya cerita semua itu, dia buat syarat-syaratnya. Nah, tapi menurut dia katanya tuan tanah di situ, tuan tanah yang ganggu. Karena di setiap malam Jumat, kamar saya itu dipenuhi oleh ini apa nih, jangkrik nih. Itu full kalau malam Jumat. Saya sampai minta istri saya beli itu alat penyemprot itu untuk kasih hilang itu. Tapi tidak pernah kabur tuh jangkrik itu. Semakin banyak, kalau disemprot semakin banyak. Itu tiap malam Jumat saya alami itu. Tiap malam Jumat. Saya waktu itu sampai sudah pasrah. Wah, saya mau meninggal ini berarti nih. Saya sudah pasrah, sudah 2 tahun saya sakit itu 2 tahun. Segala macam ramuan itu saya sudah minum. Yang tukang obat itu, dari yang orang yang beriman sampai tidak beriman, saya sudah berobat. Sampai di orang Filipina pun saya sudah berobat. Jauh sekali. Ya, hampir orang Filipina di Tobelo kan ada orang Filipina kan, saya sampai berobat di situ. Jadi karena saya sakit sangat lama, akhirnya saya coba ke Ternate. Waktu itu berobat ke Ternate, di salah satu supranatural di Ternate. Kemudian saya berobat. Jadi setelah dia lihat, menurut dia saya kayak setan itu sudah tinggal di tubuh saya. Menurut supranatural itu. Jadi supranatural itu kalau di Ternate itu di Mangga 2, namanya Haji Amin. Nah, jadi waktu itu dia suruh ambil syarat tanah kuburan. Ambil syarat tanah kuburan untuk berobat. Jadi dia ambil syarat tanah kuburan. Saya berobat situ 3 hari. Jadi materi yang dia pakai itu selain tanah kuburan, itu ada alatnya. Alatnya itu kayak kayak sapu lidi. Itu ada 7. Kemudian itu dia jepit di jari, jari kaki juga, di tangan dijepit. Nah, di situ kayak saya kerasukan gitu. Terus bicara, terus dia tanya kamu siapa, terus sampaikan saya di sini sampaikan semua. Nah, di situ baru dia obat saya. Dia obat saya, terus saya sembuh. Itu sebelum sakit itu ada mengalami apa begitu? Barangkali hal mistik atau bagaimana? Atau tiba-tiba saja sakit?
Iya, tadi itu yang saya alami pertama itu yang saya waktu makan durian makan itu. durian itu. Nah, terus tiba-tiba waktu pulang itu, saya tidak tahu. Menurut teman ada yang boncengan Yang perempuan di bonceng belakang. itu, masih menempel begitu Ya, ceritanya begitu. mungkin. Jadi perjalanan sakitnya dari situ. Oh, perjalanan dari situ. Gitu loh. Jadi waktu itu kan kita sudah berpikiran macam-macam. Wah, ini orang mungkin ada yang kurang suka karena kita kerja, gitu, macam-macam pikiran. Ada yang bilang mah, sehingga saya juga minum obat macam-macam. Iya. Nah, karena saya ke dokter ahli pun tidak sembuh, saat itu akhirnya ke supranatural itu, ya amin, Ternate itu, berobat. Nah, dari situ saya sembuh, alhamdulillah sembuh sampai sekarang. Dan alhamdulillah dari situ saya mulai percaya hal-hal yang begitu, saya mulai percaya. Kalau dulu saya tidak percaya hal-hal yang begitu, karena saya ini prinsipnya kalau saya tidak lihat saya tidak percaya, begitu. Namun dengan pengalaman yang saya alami itu, sekarang saya jadi percaya bahwa memang hal itu ada, gitu, hal itu ada. Nah, dari situ juga saya mulai belajar soal doa gimana, dari situ juga saya mulai evaluasi diri, begitu. Itu waktu Bapak disyariatin dengan Pak siapa itu? Pak Haji Amin. Pak Haji itu, si perempuan itu ada berontak atau enggak? Iya, waktu itu, jadi waktu itu bukan hanya perempuan. Jadi ada lagi yang laki-laki. Tapi menurut Haji itu laki-laki yang buat pengakuan itu yang lewat medianya, lewat saya Mediasinya, itu. Nah, itu katanya dari Morotai. Katanya dari Morotai. Jadi saat itu dia kasih kembali semua. Nah, dia buat ritual, dia kasih mandi, terus dia kasih kembali. Nggak tanya alasan kenapa menempel di badan Bapak begitu? Iya, itu karena menurut Haji itu, karena ketika kita saat dapat itu kita tidak percaya kan, tidak percaya, kemudian kita lemah begitu, katanya kita lemah sehingga dia mudah masuk begitu. Jadi ada cerita horor yang lucu juga, tapi ini yang dilakukan oleh teman saya almarhum Sakir. Nah, dia waktu itu cerita ke saya, di zaman itu kan listrik ini belum ada juga. Terus saat itu kalau pesta di kampung-kampung, mereka sering beramai-ramai, Sakir dan teman-teman itu pergi ke pesta menggunakan mobil punya bapaknya Sakir, atau mobil carry. Jadi suatu ketika mereka ini menuju ke Totodoku. Nah, kebetulan air kaca ini kan sudah terkenal horor dari dulu. Iya. Nah, jadi tujuan mereka ini mau kerjain si siapa ini, si Jadid. Jadid ini kan dia biasa mengaji, biasa tukang mau ajan di masjid juga di Kota Lamo. Jadi waktu tiba di air kaca sana, mereka tiba-tiba sengaja katanya mobilnya mogok. Nah, tapi mereka ini sudah kompak, sudah bawa kain putih, Sakir ini. Jadi waktu tiba-tiba mobilnya mogok, terus si Jadi tanya, ada apa ini? Mogok. Tiba-tiba Sakir muncul dengan kain putih, si Sakir. Sakir itu sudah kain putih, tiba-tiba muncul. Lompat-lompat kayak pocong gitu. Si Jadi dalam mobil. Si Jadi ini baca ayat macam-macam. Seluruh ayat yang dia baca itu dia sudah habiskan. Iya. Ayat Quran sudah habis, si setannya tambah maju terus. Si Jadid sudah tidak mampu diajan. Si Jadid sudah tidak mampu karena seluruh ayat dia sudah baca, sudah habis. Setannya tetap maju, dia ajan. Karena ajan juga sampai selesai, setannya tambah maju. Si Jadid semaput. Tambah semaput. Akhirnya Sakir jadi takut. Kayak Jadid semaput. Jatuh dari mobil semaput. Karena seluruh ayat yang dibaca dan dia sampai ajan, setan tetap maju. Aja. Dia sampai semaput. Jadi semaput. Jadi lucunya setelah jadi semaput, mereka cepat-cepat start mobil. Start mobil kembali berpulang Jadid. Jadi waktu berpulang Jadid,
Ternyata setan yang sesungguhnya ini ikut. Astagfirullah. Ikut sampai ke Itulah kalau bermain-main. Ya. Padahal air kaca sudah Ya, tahu gitu. tempat horor malah dibuat bercanda gitu. Kuntilanaknya ini ikut ternyata. Ikut. Untung si Jadit ini sudah sadar. Gitu. Jadi menurut mereka akhirnya mereka begitu tidak bisa masuk rumah. Jalan-jalan terus dengan mobil begitu. Sampai pagi baru mereka pulang ke rumah. Jadi itu juga salah satu horor yang mereka sengaja, tapi itu dia kemudian terjadi. Begitu. Itu setan yang ikut itu siapa yang lihat? Si Sakir sama teman-temannya lihat. Oh, lihat semua. Gitu, iya lihat semua. Gitu. Padahal tadi awalnya mereka Cuma mau cuma ngerjain. kerjain si siapa ini Jadi jadi. itu. Tapi pada akhirnya setan betul ikut. Untungnya cuma menampakkan saja ya. Ya, Tidak gitu. usil kayak. Ya, gitu. Jadi memang hal-hal begitu kadang kita tidak percaya, tapi itu terjadi. Nah, itu yang akhirnya cerita saya juga dengar dari si Sakir cerita waktu itu seperti itu. Nah, saya punya pengalaman terakhir, saya cerita juga punya pengalaman ini. Ya. Itu di Tobelo juga di tempat yang sama itu. Tapi setelah rusuh itu kejadiannya. Kita makan durian juga di tempat itu yang sama. Kita saya alami hal yang sama, tapi itu saya dengan teman. Ya. Saya ada bonceng teman. Gitu. Saya bawa teman yang sama, teman yang itu yang dulu tuh. Dia dengan istrinya juga saya ajak makan durian. Jadi waktu pulang sudah 1:30. Tiba-tiba hal yang sama kita alami, kucing lewat. Kebetulan motor saya kan Jupiter MX, kan larinya kencang Jupiter MX itu. Jadi kucing tiba-tiba itu kejar kita. Jadi saya gas motor, toh teman juga takut dia gas, dia lihat tuh kucing. Tiba-tiba kayak teriak kuntilanak ini. Dia kayak ketawa begitu. Saya tambah gas. Karena dia sudah di depan. Kuntilanaknya sudah di depan. Depan ini di jalan kayak kain putih ini. Di jalan ini terbentang. Tiba-tiba timbul orangnya gini. Terus dia ngomong. Dia bilang, "Ya Maha memang selalu di depan." Aduh. Ya sekian dan terima kasih. Itu cerita saya yang saya alami selama ini, baik yang dikerjain maupun yang serius. Jadi soal Suwange dan sejenisnya atau sebangsanya, kita boleh bergurau, kita boleh, tapi itu harus ada tempatnya. Karena kadang kita tidak tahu ajal, bisa saja sebabnya dari situ, jadi kita harus berhati-hati. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih sudah berbagi pengalamannya. Apalagi saya tadinya sudah tegang, malah jadi Yamaha selalu di depan. Aduh. Pemirsa ada saja ini ya. Oke Pak, terima kasih. Apa nih pesan dan kesan untuk pemirsa atas pengalaman Bapak ini? Karena kan Bapak banyak mengerjain orang toh. Iya, jadi pesan saya begini, artinya kita saling kerjain sama teman, itu hal yang lucu dan kita tidak akan saling melupakan sesama teman. Tapi kita kerjain, kita juga melihat tempat, ya. Gitu kan. Kita juga melihat sikonnya, karena kadang kita tidak tahu kesehatan teman seperti apa, Nah. gitu. Bisa-bisa kita kerjain kemudian dia jantungan, nah ini kan membahayakan. Jadi kita sebelum kerjain teman, kita harus tahu dulu teman ini ada riwayat penyakitnya atau tidak gitu. Itu Nah, makanya. gitu. Kayak tadi kan sudah tegang tiba-tiba padahal cuma Yamaha semakin di depan gitu. Kalau yang begitu kan tidak jadi gitu, tidak jadi pingsan gitu. Nah, jadi itu pesan saya. Terus kemudian soal hal-hal sakral ini nyata ada gitu. Karena saya alami, saya berobat dan ketika dokter memvonis tidak ada penyakit, itu kan saya makin bingung. Yang pada akhirnya saya dulu tidak percaya supranatural, saya pada akhirnya ke sana. Sampai gitu. 2 tahun Iya, itu ya? saya sakit 2 tahun di halut itu. Segala macam ramuan saya sudah minum. Segala macam ramuan, segala macam supranatural itu saya sudah berobat. Macam-macam. Nah, tapi ketika tidak sembuh, saya ke dokter dan bilang tidak ada penyakit.
Pada akhirnya saya cari supranatural yang pas di Ternate, dan itu ketemu dan akhirnya sembuh. Dari situ saya yakin ternyata soal hal-hal gaib ini memang benar. Dan kadang kalau kita punya waktu, orang sini bilang cilaka, atau kita punya nahas, ya kita bisa seperti itu. Begitu. Jadi pada intinya kita ya harus meyakini bahwa segala sesuatu itu hanya Allah. Gitu. Jadi kita harus perbaiki salat kita, itu dia yang harus kita lakukan, karena hal itu nyata gitu. Itu aja. Oke, terima kasih atas waktunya. Ya pemirsa, sekian saja cerita dari beliau. Semoga Anda terhibur ya, karena ada pengalaman horor yang Yamaha selalu di depan. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.